Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas ya tentang jadwal pretest PPG di tahun 2022. Dan juga ini banyak sekali teman-teman yang tanya, Kak, bedanya prajab dengan daljab itu apa sih? Lalu kalau saya ikutnya nanti yang prajab atau yang daljab gitu ya. Nah, karena banyak sekali yang tanya, jadi sekalian saja dibahas di sini gitu teman-teman. Jadi yang pertama untuk jadwal pretest PPG di tahun 2022 itu seperti dilansir di website resminya ya, kemenak.go.id itu sekitaran bulan Maret sampai dengan April 2022, dan sekarang sudah mulai tahap untuk pembuatan soal ya, pembuatan soal pretestnya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, untuk bisa ikut PPG itu sebelumnya ada pretest dulu. Jadi pretest itu nanti ada semacam passing grade-nya, ada PG-nya. Teman-teman tinggal lampaui saja PG itu. Biasanya sih tidak ada apa ya, tidak ada maksimal kuota seperti itu. Berapapun yang bisa lulus PG nanti bisa ikut PPG, yang penting nanti tinggal nunggu antrian saja dipanggil PPG gitu. Jadi misalkan teman-teman kok sudah pretest tapi belum dipanggil PPG, ya nunggu saja. Jadi kalau intinya sudah pretest itu pasti nanti dipanggil gitu, tinggal kita menunggu saja untuk panggilan PPG-nya itu sih teman-teman. Begitu ya. Jadi untuk resminya atau ya kurang lebih perkiraannya pada bulan Maret sampai dengan April 2022. Ini kan untuk Kemenak ya. Kemenak itu dari PAI ya, teman-teman, dan Kemendikbud itu kan ya hampir hampir sama saja gitu ya. Kalau biasanya yang Kemendikbud itu di sekitar akhir tahun sih, di bulan-bulan November. Nah, semoga saja memang untuk prioritas itu akan lebih cepat lagi dimulainya, karena kita tahu juga misalkan untuk PNS gitu ya, kalau belum bersertifikat pendidik, belum serdik, itu kan belum bisa naik ke jenjang berikutnya itu, walaupun sudah 3-4 tahun ya, tidak bisa langsung otomatis seperti peraturan sebelumnya gitu teman-teman. Oke, lalu bagaimana sih dengan perbedaan antara prajab ataupun daljab? Nah, kita bahas nih teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update ya. Di sini ada seputar tes P3K dan juga seputar PPG nih teman-teman. Boleh juga ya update info di IG aku cispi_47, cispi_47. Teman-teman juga bisa join di grup Telegram ya untuk persiapan kita pretest di tahun depan, dan juga persiapan UP ya, ujian pengetahuan, karena ini kan yang prajab juga sudah mulai yang prajab itu sudah mulai semester berapa ini? Semester 1 atau semester 2 ya, sudah mulai kuliah PPG-nya gitu teman-teman. Jadi sudah ya sedikit demi sedikit persiapan untuk UP-nya juga ya. Oke, di sini sedikit info saja buat teman-teman yang belum beruntung ya, di tahap 2 kemarin masih belum bisa mengisi formasi. Nah, dengan banyaknya permintaan untuk adanya bimbel di tahap yang ketiga, maka ini kita resmi launching nih teman-teman, bimbel untuk tahap yang ketiga, dan ini khusus jurusan guru kelas ya teman-teman. Di sini apa saja sih yang didapat? Nanti kita bakalan mentoring via Zoom setiap hari. Lalu kita ada kuis di Telegram itu juga nanti setiap hari. Teman-teman dapat pretest dan juga post-test. Ada tryout bertimer itu rutin. Lalu ada simulasi juga, rutin juga teman-teman. Nanti ada tips, trik, dan banyak sekali yang bisa didapatkan di sini. Silahkan teman-teman yang mau join bisa cek, nanti aku sertakan caranya ada di deskripsi gitu ya teman-teman. Cek nanti ada di deskripsi. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih tentang PPG Daljab ya. Daljab itu dalam jabatan, artinya ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah
apa ya, sudah menjadi guru di sekolah gitu ya, honorer ibarat kata gitu. Nah, ini untuk secara lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa baca di Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Di situ dijelaskan tentang PPG dalam jabatan itu sendiri. Oke, jadi di sini ya teman-teman, di situ di pasal 3 itu dijelaskan bahwa sertifikasi memang dilaksanakan melalui program PPG dulu begitu. Dan di sini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Dan ini yang paling penting adalah syarat nih. Syarat bagi teman-teman yang akan ikut PPG Daljab itu apa saja? Yang pertama, itu harus memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4. Nah, itu wajib banget ya sudah S1 gitu, teman-teman. Yang kedua, di sini kalau teman-teman itu apa ya, guru honorer gitu, atau di sini masih ada tulisannya PNS ya, dan di sini minimal itu di akhir tahun 2015 gitu. Jadi kalau dulu saya pernah ngecek ya. Jadi ini teman-teman kalau untuk biar tahu kita dipanggil atau tidak itu sering-sering buka SIM PKB-nya ya. Sering-sering banget dibuka SIM PKB karena nanti info apapun itu pasti dari situ. Teman-teman ini teman-teman nanti dipanggil pretest itu nanti ada di SIM PKB gitu. Jadi kalau teman-teman tidak update di situ ya nanti bisa ketinggalan info. Teman-teman dipanggil tapi kok tidak melengkapi berkas-berkasnya ya udah gugur gitu ya. Jadi dulu saya pernah ini ya buka SIM PKB udah kecentang semua gitu teman-teman, tapi karena saya baru masuk di Daponya itu 2018 artinya belum memenuhi yang ini masih silang seperti ini, artinya saya belum bisa mengikuti pretest. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu syarat berikutnya adalah mempunyai NUPTK. Ya, ini wajib nih punya NUPTK. Jadi siap-siap saja buat teman-teman yang belum punya NUPTK itu bisa mulai mungkin mengajukan. Ya, bisa mulai mengajukan. Apakah apa ya? Memang untuk beberapa daerah itu berbeda-beda ya. Ada yang mudah untuk mengajukan NUPTK ya dengan memang ada syarat-syarat tertentu gitu. Ada beberapa yang memang ini beberapa syarat itu masih belum ada ya. Jadi ya semoga buat teman-teman semuanya ya nanti bisa cepat untuk dapat NUPTK ini. Lalu yang pasti nih ya teman-teman semuanya masuk ke Dapodik, data pokok pendidikan Kementerian Pendidik dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pastinya harus terdaftar di Dapodik gitu ya, dan minimal sampai dengan akhir tahun 2015. Nah, apakah nanti ada aturan baru lagi? Ya kita tunggu saja karena ini memang ada wacana PPG model baru itu ya, semacam Latsar itu udah otomatis PPG. Nah, itu wacananya seperti itu, kita tunggu apakah akan terrealisasikan. Next di sini adalah pasal 8 Permendikbud nomor 37. Masih lanjutan dari itu ya. Jadi memang untuk PPG itu sendiri kuotanya itu dari pusat nih teman-teman. Jadi kita memang tidak tahu kapan PPG itu apa ya, kapan ada pretest, lalu kuotanya berapa, itu tidak tahu karena memang itu dari pemerintah pusat gitu. Dan kalau di Daljab itu full pembiayaan memang dari pemerintah pusat, jadi tidak ada biaya pribadi itu ya. Tetapi nanti mungkin kita ada biaya pribadi kalau misalkan tidak daring seperti sekarang ya, kalau tatap muka, jadi ada ya biaya kita sendiri, ada transportasi, penginapan, keperluan kita pribadi paling di situ. Kalau untuk biaya pendidikannya itu memang gratis ya dari pemerintah. Oke, kita lanjut ke PPG Prajab atau Prajabatan. Nah, teman-teman ini sesuai dengan Permendikbud nomor 87 tahun 2013. Kalau yang Daljab itu tadi dikhususkan buat teman-teman guru yang sudah mengabdi ya di sekolah. Kalau untuk Prajab ini
bisa untuk teman-teman yang belum mengabdi di sekolah. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus S1 itu biasanya ada yang langsung, langsung ikut prajab gitu. Jadi seperti yang teman-teman ini ya, bisa ikut untuk P3K yang dari lulusan PPG tapi tidak terdaftar di Dapodik, bukan guru honorer juga itu. Nah, itu adalah seperti ini, melewati jalur PPG Prajab atau sering kita bilangnya lewat jalur mandiri gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi untuk program PPG itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri, teman-teman. Jadi di sini ada syarat-syaratnya, teman-teman bisa baca di sini. Dan di situ nanti juga ada semacam tesnya dulu gitu. Ya bisa kita bilang apa ya, tes kualifikasi lah, atau kalau di Daljab ya semacam pretest gitu teman-teman. Jadi memang tidak semua universitas itu bisa menyelenggarakan program PPG ini. Jadi nanti teman-teman cari info untuk universitas mana yang bisa membuka, dan nanti tidak serta-merta ketika kita daftar lalu kita bisa langsung masuk gitu teman-teman, tapi ada semacam pretestnya dan kita juga harus lulus pretest dulu gitu. Dan bedanya dengan yang tadi ya, kalau ini biayanya itu dari kita sendiri itu, kecuali memang dulu itu ada program ini ya, program semacam beasiswa. Nah, itu bisa sih. Dan bedanya juga dengan Daljab, kalau Daljab itu dia pendidikannya itu lebih singkat, sekitaran 3 bulanan gitu. Kalau yang Prajab ini sekitar 8 bulan sampai 1 tahun ya, kurang lebih itulah 8 bulan sampai 1 tahunan gitu teman-teman. Dan untuk biayanya itu rata-rata sekitar 1 semesternya itu 8,5 juta ya, sekitaran itu. Dan ada 4 semester kalau tidak salah gitu. Dan ada juga beberapa universitas yang dia udah globalan gitu. Jadi sampai lulus nanti misalkan 25 juta. Nah, ada yang seperti itu juga, tidak per semester gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ini syarat untuk teman-teman yang akan ikut PPG Prajab ya. Yang penting itu teman-teman baik itu dari kependidikan maupun non-kependidikan ya, minimal S1 atau D4, dan kualifikasi pendidikan teman-teman itu linear atau sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, teman-teman. Selain dari syarat di sini, bisa juga dari program SM3T ya. Nah, itu bisa tuh, teman-teman pernah dengar ya, SM3T itu biasanya otomatis sih langsung PPG dan itu gratis ya dari pemerintah. Oke, jadi untuk menjawab teman-teman itu sebaiknya ikut yang Daljab atau Prajab sih untuk PPG-nya. Saran sih memang untuk teman-teman yang sudah mengabdi atau jadi guru di sekolah, itu sebaiknya memang Daljab nih, tinggal kita nunggu saja panggilan pretest, lalu kita nanti ikut pretest dan dipanggil untuk kuliah PPG itu ya, itu nanti lebih cepat aja, sekitaran 3 bulan teman-teman, dan memang biayanya gratis ya. Kalau untuk teman-teman yang belum di sekolah gitu, teman-teman yang sudah lulus S1 bisa nih ikut yang Prajab, bisa mulai cari-cari info karena sekarang sudah dimulai ya, seperti yang tadi saya sampaikan, udah semester 1 kalau nggak salah, 1 atau 2 ya. Jadi berarti next ini pembukaan yang selanjutnya itu, karena biasanya bareng sih dari universitas-universitas itu untuk pretestnya kapan itu kurang lebih sih hampir bersamaan gitu ya. Jadi boleh deh sambil cari-cari info gitu nih teman-teman. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan nih teman-teman. Jangan lupa ya join di grup untuk kita belajar persiapan pretest, dan juga nanti buat teman-teman yang baru ikut PPG nih, buat persiapan juga UP-nya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam dari CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.